Di dalam nama Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, mari katakan sama-sama amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar? Karena Tuhan kita luar biasa. Firman Tuhan pada malam ini saya berikan tema hidup dalam pengampunan. Mari katakan sama-sama 2, 3. Hidup dalam pengampunan. Firman Tuhan diambil dari kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Berapa hutangnya tadi? 10.000 talenta dihapus. Waduh, senang ya kalau saudara punya hutang terus dihapus gitu ya. Hutang bank gitu ya. KPR masih kurang 100 juta. Banknya ngomong, wis hapus. Selesai, wow, langsung selamatan saudaraku ya. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, ya, hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu? Ya, seperti aku telah mengasihani engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pengampunan itu menjadi salah satu ciri hidup murid Kristus. Siapa yang menjadi murid Kristus? Angkat tangan. Ya, kalau nggak jadi murid Kristus terus murid siapa? Ya, kita semua orang percaya adalah murid Kristus, murid Yesus. Ingat kita dulu pernah ada pemuritan, ya, sampai berapa tahun itu? Apa nama pemuritan kita dulu? SPY. Siapa yang dulu ikut SPY? Saya pengikut Yesus.
Ya, saya pengikut Yesus, murid Yesus. Maka adalah di dalam kehidupannya sebagai murid Yesus, dia harus hidupnya di dalam pengampunan. Seorang yang hidupnya berfokus ke Yesus tentu akan menghidupi prinsip yang diajarkan dan dipraktikkan Yesus agar diteladani semua orang percaya. Ya, di warta jemaat itu kan di halaman muka itu kan ada saya tulis visi misi gereja kita. Ya, itu sudah sekian tahun ya. Saya mengingatkan visi gereja diberkati itu menjadi berkat. Nah, misi yang pertama apa? Misi itu menunjang visi ya, supaya visi itu boleh tercapai. Ada misi. Misi yang pertama adalah membangun jemaat yang menghidupi apa? Nilai-nilai dan teladan Kristus. Ya, ada 3 misi, tapi misi yang pertama ini adalah membangun jemaat yang menghidupi nilai-nilai dan teladan Kristus. Ayatnya di Yohanes 13 ayat 15 dan Filipi pasal 2 ayat 5. Saya sebagai gembala sungguh inilah ya yang saya selama ini mengembalakan, membangun jemaat fundraising untuk menghidupi nilai-nilai dan teladan Kristus. Ya, Yohanes 13 ayat 15 bunyinya adalah sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Oh, saya kagum dengan Yesus. Ya, dia di atas kayu salib itu mengampuni orang yang mengolok-olok dia, yang menghina dia. Ya, Bapa, ampunilah mereka. Petrus, murid yang 3 tahun bersama-sama dia, berapa kali menyangkal Yesus? 3 kali. Aku tidak mengenal dia. Ya, menyangkal Yesus, tapi Yesus ampuni dia. Mengampuni. Coba Yudas itu mau datang minta ampun, kira-kira Yesus mengampuni Yudas gak? Saya percaya kalau Yudas itu datang mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan, ya dia akan diampuni. Sayangnya dia itu akhirnya bunuh diri, saudaraku ya. Saya percaya inilah yang juga Tuhan inginkan untuk saya dan saudara, untuk juga fokus kepada Yesus, berarti juga harus memiliki pengampunan. Ini yang harusnya dimiliki. Kita harus memiliki kerelaan mengampuni karena apa? Yang pertama, kita tuh semua bersalah. Siapa yang di antara saudara tidak pernah berbuat salah, angkat tangan. Semua pernah berbuat salah. Saya sebagai pendeta pun buat salah ya mungkin bolak-balik. Ya, apalagi salah kepada Tuhan. Salah kepada istri, salah kepada anak, salah kepada teman. Pasti pernah saya lakukan. Ya, kita harus menyadari tidak ada yang sempurna. Ya, Matius 18 ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Ya, ketika Petrus menanyakan kepada Yesus ya tentang hal ini, itu sebenarnya dia juga termasuk di dalamnya. Ya, tentang berapa kali ia harus mengampuni saudara yang berbuat salah. Sebenarnya hal itu berlaku juga untuk kesalahan yang pasti pernah dan dia lakukan kemudian. Ya, sampai berapa kali. Dan dia juga akhirnya bikin kesalahan kepada Yesus 3 kali menyangkal Yesus. Kita harus memahami kalau ada orang yang berbuat salah pada kita, ya kita juga tidak ada yang sempurna kok. Ya, Roma pasal 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berada di dalam keadaan berdosa atau bersalah di hadapan Allah. Tidak seorang pun yang benar. Karena kenyataan ini kita didorong untuk bisa memahami dan kemudian mengampuni orang yang berbuat salah. Ingat, ya, istri bisa buat salah kepada suami, tapi suami juga bisa berbuat salah. Orang tua kepada anak, anak juga demikian. Ya, jadi bagaimana kita memahami bahwa saya juga pernah berbuat salah.
diampuni. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedang balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya, melihat selumbar di mata saudara, padahal dia ada balok di matanya. Ya, memahami bahwa kita ini juga orang yang berdosa. Yang kedua, kita terlebih dulu diampuni oleh Tuhan. Ayatnya, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Hamba ini punya hutang berapa kepada raja? 10.000 talenta. Ya, kita jabarkan 10.000 talenta itu berapa dinar? 1 talenta 6.000 dinar. Ya, kalau berutang 10.000 talenta artinya berutang 60 juta dinar. Upah 1 hari pada zaman itu adalah 1 dinar. Kalau upah pekerja 1 dinar untuk 1 hari artinya orang ini berhutang bekerja selama 60 juta hari atau 4 tahun hari kerja. Ini apa? Menyatakan apa? Tidak mungkin. Umur manusia itu berapa sih? Tidak mungkin kita ini ya membalas akan kasih Tuhan dengan kita berbuat baik. Kita ini diampuni, kita ini diselamatkan. Manusia boleh menerima anugerah keselamatan. Ya, itu semata-mata memang benar-benar karena belas kasihan Tuhan kita. Amin. Ya, anugerah keselamatan. Ya, anugerah itu apa? Hadiah, pemberian kepada orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima. Ya. Nah, ini kan menyatakan, ini kan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ya, Tuhan itu penuh belas kasihan, mengampuni dosa kita yang besar yang tidak bisa kita hapus melalui perbuatan baik. Kita bersyukur bahwa kita ini dianugerahi keselamatan. Agama lain itu berusaha dengan apa? Perbuatan baik, tidak bisa. Ya, 10.000 talenta, 60 juta dinar, upah 1 hari 1 dinar. Dia berhutang kerja berapa lama? 164 tahun. Mustahil. Tuhan sungguh mengasihi kita. Amin. Dosa kita itu luar biasa besarnya pada Tuhan. Tapi Tuhan mengampuni saya, mengampuni saudara. Haleluya. Ya. Memang orang yang seringkali menyakitkan kita adalah orang yang paling dekat pada kita. Ya, suami kita, istri kita, dan bisa juga anak-anak kita. Ya. Tapi yang Tuhan ingin kita lakukan adalah seberapapun besarnya kesalahan daripada suamimu. Kalau engkau sungguh-sungguh menyadari bahwa dosamu sudah diampuni Tuhan, maka engkau juga harus melepaskan pengampunan. Haleluya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu kalau memerintahkan kita, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ampunilah setiap orang yang bersalah kepadamu. Saya percaya Tuhan pula yang akan menolong kita. Memampukan kita untuk kita bisa mengampuni siapapun. Haleluya. Ada pelayan Tuhan, Gereja Family Blessing. Saya kagum sama dia. Ya. Kalau saya sebut namanya, saudara pasti tahu. Cuma saya belum ngobrol sama dia, lupa sehingga saya tidak berani sebut namanya. Dia bilang sama saya mengampuni suami saya. Itu kalau saya tidak mengandalkan Tuhan juga tidak bisa. Puluhan tahun ditinggal suaminya.
suaminya katut wewe gombel. Anak masih kecil. Jadi ibu ini akhirnya kerja keras untuk bisa menghidupi anaknya, menyekolahkan anaknya, sampai anaknya akhirnya sukses. Ya, semuanya boleh bekerja, ya, dan sudah 2 yang berumah tangga, ya, punya istri, anaknya 3 lagi semua, ya, punya istri, punya anak, ya. Si ibu ini kan sudah nyaman, puluhan tahun ditinggal suaminya. Ya, suaminya punya anak dari Mbok Nom di luar kota. Tiba-tiba kembali. Wis gak duwe apa-apa balik nang omah. Karena istrinya Mbok Nomnya itu meninggalkan dia. Wis gak duwe apa-apa, istri mudanya meninggalkan dia, akhirnya dia kembali kepada istri tuanya. Kalau ibu-ibu posisi seperti ini gimana? Diapakno? Ya. Ya, dia terima. Tapi untuk bisa melepaskan pengampunan itu memang suatu proses. Dia terima dulu. Tinggal satu rumah tapi ya untuk bisa tidur satu kamar juga proses. Bayangkan puluhan tahun ditinggal pergi. Datang wis tuwek, wis gak duwe apa-apa. Dia terima. Tinggal satu rumah. Nangis dia minta kekuatannya dari Tuhan. Karena dia bagaimanapun suamiku ini adalah bapak anak-anakku ini. Anak-anaknya juga ada yang berontak juga. Ya, tapi dia ingat tentang perintah Yesus loh. Ampunilah setiap orang yang bersalah kepadamu. Berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali Petrus berkata. Bukan 70 kali 7 kali, artinya tak terbatas. Nah, untuk bisa mengampuni tak terbatas ini, saudaraku, kalau tidak bergantung sama Tuhan tidak bisa. Ya. Kalau melepaskan pengampunan itu berarti apa? Tidak boleh mengingat-ingat, tapi tetap ingat loh ya. Yesus mengampuni dosa kita, dia tidak pernah mengingat-ingat akan dosa kita. Itu pengampunan sejati. Tapi masih ingat. Nah, bagaimana bisa terus berjalan untuk bisa memiliki pengampunan sejati? Tiba-tiba ingat orang itu, tiba-tiba hatinya terluka. Luka lagi timbul. Dia minta sama Tuhan, berikan aku kekuatan. Aku sudah mengampuni. Minta belas kasihanmu Tuhan, berikan aku hati yang mengampuni. Ibu itu juga gitu. Tidak mudah sampai akhirnya dia bisa plong. Melawas pengampunan. Dan yang luar biasa lagi. Anak yang dari istri muda juga datang. Tinggal juga di rumah itu. Dan luar biasanya. Pelayan Tuhan. Ibu ini pelayan Tuhan di gereja ini bisa terima. Tak mudah loh. Karena dia hanya ingin melakukan perintah Tuhan. Diterima. Bahkan sekarang itu anak ini sudah kerja ya. Tapi masih bujang lagi. Itu betul-betul mengasihi ibu ini. Ibu apa berarti ya? Ibu tiri ya. Mengasihi, sayang benar. Ya, dan suaminya pun juga berubah. Dan akhirnya dia
bersyukur dia bisa terima suaminya kembali satu rumah, anak-anaknya juga sudah terima. Malah sekarang suaminya ini yang nganter cucunya sekolah, antar jemput, yang ngajari cucunya ya pelajaran-pelajaran sabar. Coba rek ono suamiku mbuh aku iki. Iya toh. Inilah. Ya. Saya juga, wah ini kalau enggak betul-betul kemampuan yang dari Tuhan enggak bisa. Ya. Roma 5 ayat 5, kita ini sudah dipenuhi oleh kasih Allah. Allah telah memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Ya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan setiap orang yang sudah menerima Yesus, itu hatinya sudah dipenuhi kasih Allah. Tinggal apa? Dialirkan itu, minta pertolongan Roh Kudus. Saudara pernah disakitin pasanganmu, suamimu, mungkin sudah bertahun-tahun kau pendam. Lepaskan saja pengampunan. Haleluya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara itu sudah dipenuhi dengan kasih Allah. Tinggal saudara alirkan dan minta pimpinan daripada Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan. Ya. Haleluya. Matius 18 ayat 28-30. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Ini benar-benar jahat ini. Kalau si hamba ini di hadapan raja, dia kan hamba, utangnya 10.000. Ini koncone loh, 100 dinar. Itu cuma 3 bulan. Ya, 3 bulan. Kan 100 dinar berarti 100 hari. Ya utangnya si hamba ini kepada raja 60 juta dinar. Berarti 60 juta hari kerja. Ya ini cuma utang 100 dinar loh. Dia minta belas kasihan. Kawannya ini tidak mau ngampuni. Ya. Kalau saudara posisinya sama. Ya, ada orang yang berbuat salah dan saudara tidak mau mengampuni, apa bedanya? Ya, padahal saudara punya dosa di hadapan Tuhan itu lebih besar dari dosa atau kesalahan siapapun terhadap saudara, terhadap saya, terhadap kita semua. Entah itu anakmu, entah itu istrimu, entah itu suamimu. Karena justru yang seringkali menyakitkan ya juga orang paling dekat kok. Satu rumah. Ya, kalau yang melukai kita itu orang nggak satu rumah, apalagi luar kota, ya gampang, jarang ketemu kok. Ya rek bendino ketemu. Ya inilah, ya perlu kekuatan dari Tuhan. Yang penting apa? Mau melepaskan pengampunan. Ya, jangan seperti orang ini, ya. Ketika kita bersalah dan memohon ampun kepada Tuhan, dengan tangan terbuka dia rela mengampuni kita. Hal ini hendaknya menyadarkan kita juga bahwa belum tentu kesalahan kita lebih kecil daripada orang yang seharusnya kita ampuni. Bisa saja lebih besar. Ketika mengingat kita sudah lebih dulu diampuni Tuhan, seharusnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita sebesar apapun. Siapa yang pernah dikemplang? Sudah saudara utangi, sudah bantu. Tapi orang itu malah memfitnah saudara misalnya. Ya, padahal saudara sudah membantu dan mungkin tabungan saudara akhirnya saudara kasihkan karena kasihan. Tapi tidak mau bayar. Wah itu bisa kalau kita tidak mau lepaskan pengampunan, itu luka itu. Bisa bertahun-tahun. Ya, ada sih orang-orang seperti itu. Ya, saya dapat cerita dari saya punya saudara
Itu bosnya itu enggak mau ke gereja padahal dulu orang Kristen. Tapi dia enggak mau ke gereja lagi. Kecewa sama orang Kristen. Karena dia dikemplang sama temennya sekian M. Pelayan Tuhan lagi. Wih, loro hati. Wis gak gereja-gereja. Padahal Tuhan itu salah opo nang dia itu. Ya toh. Ya. Jadi mari ya kita diingatkan tentang hal ini. Tentu saja perlu proses perjuangan dan waktu. Tetapi Tuhan pasti memampukan jika kita mau bersedia mengampuni. Mengampuni. Ya. Saudara punya mantu, ampuni mantumu kalau mantumu melukai hatimu. Ya, karena masih saya temukan ya saya berpikir dulu itu antara cerita mantu sama mertua ya Kristen gegeran itu sebenarnya saya kurang percaya itu untuk orang-orang di luar Tuhan lah. Nah, karena di Alkitab kan sudah ada contoh bagaimana mantu yang ideal. Namanya siapa? Ruth. Ternyata selama saya gembala ada aja cerita ya mantu sama mertua. Ya. Podo-podo anak Tuhan. Tapi ternyata juga ada masalah, saudaraku ya. Ya. Apalagi seringkali ceritanya mantu itu tentang mertua perempuan itu apa? Mertuanya apa? Nah, mertuanya cerewet. Tapi mertua dari Farm Blessing gak ada yang cerewet. Kalau mertua perempuan ngerasani mantu perempuan apa? Rasanane apa? Pokoro mantu nih. Males. Males itu ya. Itu kalau ibu-ibu ketemu podo-podo ibu-ibu ini podo-podo wis punya mantu gitu ya seringkali ceritanya pokoro mantu. Sing repot mantu-mantu ya ngono, podo-podo ketemu koncone podo-podo duwe mertua ceritanya pokoro mertua. Tapi bukan di sini. Di mana Pak Sugiarto? Di Gunung Semeru sana ya. Ya. Ya ini ada cerita ini ada ya ilustrasi lah ya. Ini ada seorang mantu yang betul-betul dia tuh tidak cocok sama mertuanya karena dia tinggal ya satu rumah dengan mertuanya. Mertuanya itu cerewet dan seringkali mertuanya ini juga menceritakan keburukan daripada mantunya. Ya, sehingga mantu ini pun akhirnya kalau melayani itu tidak dengan wajah sukacita, cemberut. Ya. Sekian tahun dia lakukan itu akhirnya dia tidak tahu. Ya, dia pingin mertuanya dang mati. Gitu. Tadi waktu melayani kok gak mati-mati sih, Karena gak mati-mati akhirnya dia pingin wis rek gitu tak bunuh aja. Ya. Maka dia cari racun. Dia pergi ke tabib untuk minta racun. Ditanya sama tabibnya, loh kamu perlu racun itu untuk apa? Untuk ngeracuni mertuaku. Loh. Gitu ya? Iya. Ada enggak tabib itu punya racun ini? Oh ada. Tapi begini, supaya kamu itu nanti tidak ketahuan bahwa kamu yang akan membunuh mertuamu. Maka racun yang saya beri itu tidak membuat seketika mati mertuamu. Paling enggak 1 bulan itu baru nanti mati. Supaya kamu tidak tertuduh nanti tidak akan dituduh kamu yang racun. Jadi setiap kali kamu kasih makan itu kamu kasih sedikit bumbu racunnya itu 1 hari 3 kali 1 bulan mati. Tapi supaya tidak ketahuan, tidak curiga, ya kamu kalau ngasih makan, menyuapi harus dengan sukacita. Ya kamu harus melayani yang beri yang terbaik. Ya jangan bersungguh-sungguh, jangan ngomel.
Ya, dengan tulus kamu tunjukkan ketulusanmu supaya tidak curiga kan gitu. Akhirnya dia nurut, iya ya benar juga masuk akal ya. Ya pura-pura. Ya, padahal ingin mati mertuanya. Dia lakukan. Hari pertama dia lakukan. Ayo ma, ini ma tak masakan makanan mama yang terbaik yang mama suka ini. Pokoknya dia beri yang terbaik pelayanan. Ya, 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Mertuanya bingung. Kok berubah mantuku yo? Kok jadi api yo? Biasanya gak ngene. Dia hanya dalam hati. Tapi begitu berjalan 2 minggu. Terus gini, wah dia senang, wah dia cerita kepada teman-temannya. Ya tetangga-tetangga, woi mantuku api, saya ini mantuku berubah. Wah luar biasa, aku senang aku jadi sayang sama mantuku. Nah, mantu ini juga melihat perubahan mertuanya. Loh, mertuaku kok gak cerewet meneh? Mertuaku kok jadi api? 3 minggu jalan, mertua ini tambah api. Akhirnya, wah, wis gak, ya apa caranya gak mati ini loh mertuaku ini. Wis tak racun 3 minggu ini. Wah, akhirnya dia bingung juga, wis ada perubahan luar biasa mertuanya. Maka dia kembali ke tabib, minta apa? Obat penawar. Dia cerita kepada tabib itu tentang kondisinya. Tabibnya tertawa saja. Dia bilang, tabibnya, tenang saja, mertuamu tidak akan mati. Karena yang saya kasih itu bukan racun, tapi vitamin. Yang racunnya itu di dalam hatimu itu yang jadi racunnya itu yang saya keluarkan. Dengan apa? Kamu kasih 3 kali vitamin itu, si mertuamu jadi sehat, kamu layani dengan baik, yaitu dikeluarkan racun dalam hatimu itu, gitu. Sehingga begitu 1 bulan pasti ada perubahan. Karena apa? Racun itu sudah hilang dari hatimu, diganti dengan kasih. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Jadi kalau engkau punya mertuamu cerewet sudah, wis kasih makan yang terbaik. Lah juga mertua kalau dapat mantu yang saya kan berkali-kali sampaikan, mantu zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Old sama now itu beda. Kalau saudara hidup zaman now sekarang, punya mantu zaman now, maka saudara juga menjadi mertua zaman now. Artinya apa? Wis gak usah ngurusin, wis urusan. Wis ndak usah terlalu ikut campur wis. Ya, istilahnya orang Jakarta itu apa? EGP. Apa artinya? Emangnya gua pikirin. Kalau dia minta nasihat baru kita kasih masukan, sudahlah. Ya memang zaman sekarang itu susah anak muda itu bangun pagi, betul ya? Ya. Ibu saya itu loh ya. Kandung saya itu jam 4 itu sudah bangun pasti. Masak sudah ya. Sekarang saya juga gitu. Istri saya itu jam 4:30, jam 4 sekarang juga sama rata-rata udah bangun. Walaupun tidur jam 12, jam 11 itu sudah kadung sudah terbiasa gitu ya. Ya. Kalau orang tua sudah biasa. Ya, tapi anak-anak muda sekarang suruh bangun jam 4 gitu. Mujizat ya. Beda zaman now. Ya. Cari mantu seperti Ruth gitu kira-kira bisa ditemukan enggak ya? Ada lah ya. Ya. Nanti kamu ya jadi mantu kesayangan ya anakmu. Kan suatu saat pasti kamu menikah.
Ya luar biasa. Sebenarnya kalau mantu itu disayang sama mertua, mertuane kudu akeh, gampang metu duit. Udah peloroti, endah. Tapi kalau ketemu mertua sing medit, ya wis puji Tuhan. Berkanu dari atas. Ya. Kalau Pak Fadi aman, mantune wong lanang. Ya soalnya anaknya kan cewek. Jarang ya persoalan dengan mantu laki itu jarang ya. Biasanya dengan perempuan. Tapi tidak ada kok di family sing enggak ada, Pak. Yang ketiga, ya kenapa kita harus mengampuni? Karena kita tidak mau hidup di dalam hukuman. Ya, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati. Mengampuni dengan segenap hati. Kalau enggak, ya hidup di dalam penghukuman. Ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Waduh, kalau kita tidak diampuni oleh Bapa di surga, celaka tenan, Bro. Ya. Bisa waktu mati masuk neraka. Bro. Maka sebaiknya tidak menyimpan. Biarlah kita semua memiliki hati yang penuh pengampunan kepada siapapun. Jangan sampai dibawa mati. Jika engkau tidak bersalah pada kamu, engkau tidak mengampuni anakmu, engkau tidak mengampuni istrimu, engkau tidak mengampuni orang mertuamu, dan engkau bawa sampai mati. Walaupun kau setiap hari Minggu beribadah. Oh. Ya, karena ini firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Tapi untuk menyadarkan saudaraku, sayang sekali dia tidak ingin anaknya itu ya apalagi sudah rajin melayani, sudah rajin beribadah itu akhirnya mati masuk neraka. Maka sudah diingatkan sejak masih hidup ya untuk bisa melepaskan pengampunan. Mereka yang tidak mau mengampuni digambarkan seperti seseorang yang diserahkan kepada algojo. Orang yang menyimpan dendam dan enggan mengampuni berada di bawah penghukuman. Ia kehilangan damai sejahtera. Pasti sudah. Orang ketemu orang itu, waduh langsung ya hatinya ndak enak. Berpotensi merugikan diri sendiri dengan penyakit mental. Penyakit fisik. Saya buka di Google akibat orang yang menyimpan dendam luka hati. Itu yang membahas juga dari dokter. Ya, itu dampaknya juga ke kesehatan. Menimbulkan sakit kepala, ya ada stres, sakit emah, lambung, ya. Membuat sakit penyakit itu karena menyimpan kepahitan, luka hati. Ya, sebenarnya dengan keadaan seperti itu kan Tuhan mengingatkan, ayo ini kon sakit karena kamu nyimpan kepahitan. Ayo bertobat, lepaskan pengampunan. Minta kekuatan dari Tuhan maka sembuh sakitmu. Ya. Haleluya. Ya. Karena Tuhan ingin ya anak-anaknya sungguh memiliki hati yang bersih. Percuma tiap minggu ke gereja tapi hatinya sedang enggak bersih, nyimpan kepahitan. Ya. Jika engkau mau bersuatu persembahan dan engkau teringat sesuatu tentang saudaramu kepadamu, maka engkau tinggalkan persembahan itu, berdamai dulu, rekonsiliasi dulu.
maka setelah itu kembali pada. Artinya apa? Tuhan ingin anak-anak yang datang ibadah itu hatinya bersih, tidak menyimpan kepahitan. Ada persoalan dibereskan. Sedapat-dapatnya hal itu kalau bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Amin. Asal kita mau saja. Dengan demikian sungguh hati kita menjadi hati yang bersih. Sehingga doa kita itu berkuasa. Nah, kalau saudara ada persoalan masalah itu cek dulu hati kita. Saudara sakit, seringkali sakit kepala, sakit emak atau sakit apa, cek dulu. Saudara itu lagi sedang menyimpan luka hati apa menyimpan kesalahan orang lain enggak? Ya, siapa? Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus tolong aku, ingatkan aku kalau aku masih menyimpan kesalahan orang lain. Siapa Tuhan? Aku bereskan. Roh Kudus pasti akan mengingatkan. Entah itu temanmu kerja dulu atau teman kuliah, ya, yang saudara masih belum beres. Ya. Atau keluarga atau saudara kandung. Ya. Peperangan yang paling berdarah itu peperang saudara. Persidangan yang paling sengit itu persidangan perceraian. Suami istri yang dulunya saling menyintai jadi saling membenci. Kok bisa ya? Tapi ini realitas. Ya, pastikan saudara semua memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Kita harus memiliki kerelaan mengampuni. Karena kita semua bersalah, kita terlebih dahulu diampuni. Kita tidak mau hidup dalam hukuman. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri.